Merebaknya kasus, banyaknya masalah di masyarakat, serta perlunya penanganan yang serius, Anda bisa dapatkan di Opini dan Aspirasi, mengupas tuntas segala permasalahan yang ada di wilayah Tapal Kuda dan bagaimana solusinya bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi hari ini bisa jumpai Anda kembali pendengar dalam program Opini dan Aspirasi. Masih hangat diperbincangkan terkait dengan COVID-19 yang mana setiap daerah sudah mengaplikasikan beberapa kebijakan yang sudah ditanggapi oleh masyarakat. Dan ini menjadi kekhawatiran yang tidak hanya dirasakan di Jember namun juga di dunia. Sehingga sangat wajar jika langkah antisipatif dan juga penanganan harus serius untuk dilakukan dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Untuk memperbincangkan terkait bagaimana Kabupaten Jember akan menghadapi COVID-19, pagi hari ini sudah hadir bersama kami 3 narasumber yang sangat istimewa. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak dan juga Ibu Bupati. Selamat pagi. Pagi. Ya, pagi. Saya akan perkenalkan satu persatu seperti janji kami sebelumnya. Yang pertama hadir pagi hari ini adalah Bupati Jember Dr. Haja Faidah MMR. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga hadir Bapak Kapolres Jember AKBP Aris Supriyono SIK MSI. Selamat pagi dan selamat pagi. Assalamualaikum. Ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali ke RRI kita ketemu ya Dan ya. Baik, dan juga hadir kembali. Saya bilang kembali karena kalau Pak Dandim ini sudah lebih sering datang ini. Selamat pagi Dandim 0824 Jember Letkol Infantri Laut DM Nurdin. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jember menghadapi sebuah isu yang sebenarnya tidak hanya dihadapi oleh kabupaten ini, tapi secara nasional bahkan dunia, COVID-19 menjadi sebuah isu yang harus ditangani secara serius. Namun memang ada masyarakat kita yang masih istilahnya ya mungkinkah itu harus ditanggapi sampai seperti ini. Nah, seperti itu yang harus kita luruskan kepada masyarakat sehingga tindakan dan juga reaksi dari masyarakat benar-benar terukur yang kita harapkan dan nanti tidak ada efek-efek yang di luar ekspektasi kita. Saya bisa mulai dari Bupati dulu. Kalau update informasi terbaru terkait dengan COVID-19 yang sudah diterima oleh pemerintah Kabupaten Jember seperti apa, Bu, pagi hari ini? Monggo silakan Bupati. Baik, terima kasih dan salam untuk masyarakat Jember yang ada di rumah. Kita nggak perlu panik. Saya akan infokan segala sesuatu yang menyangkut COVID-19 yang ada di Kabupaten Jember. Masyarakat berhak tahu atas informasinya dan supaya tidak terombang-ambing dengan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sampai hari ini pemerintah Kabupaten Jember mengambil beberapa kebijakan sesuai dengan keputusan dari pemerintah pusat. Kita harus mengantisipasi kondisi kita di Kabupaten Jember. Sejak tanggal 16 kemarin, seluruh anak TK PAUD kita liburkan di rumah. Dan sudah kita sampaikan kepada seluruh wali murid untuk tidak membawa anak-anak mudik, liburan, jalan-jalan ke mall, ke kolam renang, tapi tetap berada di rumah. Khusus untuk SMP, MTS, SD, MI, hari Senin tanggal 16 kita sosialisasi secara masif di seluruh sekolah baik negeri maupun swasta untuk mereka mendapat pengarahan 2 hal. Yang pertama, untuk mendapatkan pengarahan baik dari tenaga kesehatan Puskesmas bersama Babinsa, Babin Kamtipmas dan juga dari unsur PMI untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat 2 minggu di rumah itu agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, menghindari keluar rumah dan dari pihak sekolah untuk memberikan tugas-tugas kepada mereka karena ini bukan libur tapi sekolahnya dilakukan di rumah. Setiap guru kelas dan guru mata pelajaran memberikan tugas-tugas untuk dipantau selama 2 minggu dan nanti ketika masuk sekolah. Oke, artinya ini memang sudah disosialisasikan. Kita lihat juga aktivitas masyarakat. Saya tadi malam terpaksa harus keluar, Ibu, dan memang sudah lebih lengang dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Selain dari sektor pendidikan, ada mungkin dari beberapa
perusahaan-perusahaan ataupun instansi yang sudah memberlakukan kebijakan work from home selain dari pendidikan yang memang sudah dilakukan pembelajaran di rumah? Ya, memang kita kehidupan masih berjalan. Memang yang dikurangi adalah aktivitas di luar rumah. Hal-hal yang bisa dilakukan di rumah kita lakukan dari rumah. Untuk perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi kita itu mahasiswanya dari berbagai kota di seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri, maka ke kampus-kampus sudah dilakukan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online sejak tanggal 16 dan tanggal 17 kemarin. Hampir semua kampus serentak 16 dan 17. Saat ini kantor pemerintah tetap memberikan pelayanan publik secara terbatas. Di antaranya kantor Dispenduk Capil yang ada di kabupaten, kita off-kan pelayanan publiknya. Masyarakat yang memerlukan pelayanan segera untuk Adminduk dapat dilayani melalui kantor-kantor kecamatan dan kantor desa. Dan saya mengimbau kepada masyarakat, apabila tidak terburu-buru, layanan-layanan Adminduk ini nanti kita lakukan setelah tanggal 30 Maret, dan ini akan lebih aman buat kita. Baik, pendengar, pagi hari ini kita juga sebenarnya akan berbincang juga bersama Dandim dan juga Kapolres. Mohon izin dan kita akan terima telepon terlebih dahulu sebelum kita dengarkan bagaimana dari pihak kepolisian dan juga TNI untuk ikut berpartisipasi dalam kondisi ini. Selamat pagi, Opsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Abdullah nggih? Bapak Ahmad Abdullah. Baik. Ya, bisa singkat pada jelas nggih Pak? Kita berbagi waktu dengan yang lain. Monggo silakan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu kita yang baik hati, Ibu Dr. Faidah ya. Baik, terputus. Boleh dicoba hubungi kembali mendengar dan Pak Ahmad Abdullah di 0331336652. Line SMS dan juga WhatsApp bisa Anda gunakan di 081559709540. Saya ke Pak Kapolres terlebih dahulu. Bapak, kita kondisi semacam ini memang tidak akan nyaman untuk semua orang. Masyarakat Jember juga pasti akan lebih terbatasi dan lain sebagainya. Dari kepolisian sendiri, tindakan seperti apa yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah? Terima kasih. Tadi sudah sangat jelas sekali dijelaskan oleh Bupati, bagaimana Ibu Bupati secara lengkap tadi menjelaskan bagaimana beliau mengedukasi ke sekolah-sekolahan mulai tingkat dasar sampai SMA sampai tempat perkuliahan. Kemudian perusahaan-perusahaan dan juga di pemerintahan daerah sendiri tadi Bupati sudah menjelaskan bagaimana cara mencegah terjadinya penyebaran ini. Dan tentunya kami sebagai pemangku keamanan melakukan beberapa hal. Yang pertama terkait berita hoax. Berita hoax sendiri kami, cyber patrol kami melaksanakan patroli dan sampai sekarang alhamdulillah belum menemukan terjadinya penyebaran hoax di wilayah Jember. Kemudian beberapa hal yang sudah kita laksanakan mengikuti jejak Bupati, ya kemarin kita melaksanakan penyemprotan di beberapa universitas dan di beberapa di pondok pesantren. Ini bentuk kepedulian kita. Kemudian untuk memberikan rasa aman, kami juga melaksanakan pengecekan di beberapa toko terkait penjualan masker, kemudian sabun cuci tangan, yang mana beberapa informasi ada yang diborong. Ternyata memang tidak, memang beberapa tempat memang kehabisan karena memang tidak ada stok dari atas. Demikian beberapa hal yang kami lakukan di wilayah Jember. Semuanya proaktif untuk melakukan berbagai macam langkah agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa berjalan secara optimal. Tidak terkecuali dari TNI, karena TNI Satu juga. lagi, Bu. Ya, monggo silakan. Kami bersama Ibu Bupati dan Pak Dandim kemarin mengecek juga terkait dengan penyebaran ini. Kami mendirikan beberapa posko, untuk menangani hal ini. Beberapa posko yaitu di terminal, kemudian beberapa stasiun dan bandara untuk mengecek kedatangan dan kepergian dari warga Jember ataupun
kedatangan dari warga luar Jember. Minimal kita cek suhunya. Kemarin dari hari Senin ya Bu ya, kita sudah melaksanakan kegiatan ini. Di titik mana saja nih? Dan kemarin ada di beberapa terminal kita sudah mendirikan. Terminal apa? Bagusari. Dan stasiun yang ada di wilayah Jember. Sebagai langkah antisipatif. Betul. Dari TNI sendiri seperti apa langkah-langkah yang sudah dilakukan ini juga sebagai sebuah jaminan kepada masyarakat bahwa semua pihak bergerak untuk menghadapi COVID-19. Jadi saya menyampaikan kepada para warga Jember, marilah sama-sama kita bersatu bersama Jember untuk menangani COVID-19. Kami mengharapkan masyarakat jangan panik dan tetap tenang sehingga stabilitas wilayah bisa terkendali dan jangan sampai dari Pak Kapolres menyampaikan isu-isu hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Sehingga kami mengikuti arahan dari Bupati Jember bagaimana saat kita membuat panduan-panduan yang terkait dengan apa-apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan di beberapa instansi ataupun wilayah masyarakat. Dan ini memang sosialisasinya yang sangat diperlukan, sehingga pada saat hari Senin kemarin kami hadir dan turut serta melaksanakan edukasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dan hal ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, sehingga keikutsertaan seluruh jajaran TNI Polri, kemudian dari kesehatan untuk melaksanakan kewaspadaan bersama dengan memberikan edukasi kepada sekolah-sekolah. Monggo silakan. Kemudian yang kedua juga perlu kami sampaikan bahwasanya untuk Kodim Jember kemarin sudah melaksanakan juga peninjauan beserta Bupati dan Kapolres kepada rumah sakit DKT yang selalu siap untuk bagaimana kita menyiapkan posko siaga dalam menangani COVID-19 ini dan juga melaksanakan pengecekan ruang isolasi, sehingga kita selalu hadir untuk bersama-sama waspada dan tanggung jawab untuk bagaimana menangani COVID-19. Baik, kita juga mengundang masyarakat untuk ikut berpartisipasi hadir pagi hari ini untuk lebih aktif tanya dan juga meyakinkan bagaimana sih kondisi kita dan seharusnya apa yang kita lakukan. Selamat pagi Opsi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Bapak? Halo. Baik, bisa coba disambungkan kembali 0331336652. Bisa cari posisi yang pas sehingga sinyal Anda tidak terganggu dan nantinya pertanyaan bisa langsung didengarkan oleh para tokoh yang pagi hari ini bersama kami. Saya ke Ibu Bupati lagi. Bu, oke, kita terima dulu. Monggo silakan. Selamat pagi, Opsi. Halo, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Bapak? Dari Pak Muhid ini, Mbak. Pak Muhid, monggo silakan Pak Muhid. Nah, diperingati selamat pagi Ibu Bupati. Selamat pagi. Kenal saya Bu Bupati. Ya, Pak Muhid, apa kabar? Iya, ini baik kok. Kontak pernah kunjung-kunjung ini Bu Bupati ke desa saya ini. Enggak langsung, Pak Muhid. Ya, ini masalah di pedesaan, jangan di perkotaan saja Pak Kapolres. Di Tanjung dikasih sosialisasi gimana? Karena kalau dia di desa itu dianggap biasa kok Mbak, aktivitasnya tidak terbatas kayak di kota. Nah ini gimana biar di desa itu biar tahu ilmunya kayak itu. Corona. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhid di Peringtali. Ini sekaligus juga menjadi suara dari masyarakat bahwa kalau bisa jangan yang di kota saja, karena yang di desa juga perlu edukasi, dan apakah juga kebijakan yang diterapkan di kota ini apa juga perlu dilakukan di desa. 336652, 2 penelpon dulu, setelah itu kita akan dengarkan seperti apa tanggapan dari para tokoh yang pagi hari ini bersama kami. Selamat pagi Opsi. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi. Ya, dari siapa Mbak atau Ibu? Dari Juve. Ibu Juve. Ibu atau Mbak? Juve di Kasihan Timur. Monggo silahkan. Langsung pertanyaannya, monggo silahkan Ibu Juve. Halo. Halo.
Nggih, langsung. Oh ya, saya mau tanya apakah para ahli di Indonesia ini belum bisa menemukan obat untuk menangkal virus corona? Oke, siap. Baik, matur nuwun Mbak Juve. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah. Matur nuwun. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih, nggih. Terima kasih, selamat beraktivitas. Terima kasih dua penelpon terlebih dahulu, baru nanti kita akan tanggapi selanjutnya seperti apa. Kemarin ada beberapa pertanyaan dari warga terkait dengan ini sudah ketemu atau belum sih, atau kemudian yang di desa ini apakah perlu langkah penindakan seperti yang ada di kota atau sebagainya. Sejauh ini SOP-nya seperti apa, Bu Bupati, kalau di Jember yang harus dilakukan? Baik ya, saya tambahkan tadi informasinya bahwa sejak hari Senin selain sosialisasi di SD, SMP kurang lebih 1.500 sekolah secara serentak untuk kemudian mereka kita tugaskan untuk belajar dari rumah selama 2 minggu dan juga dari perguruan tinggi. Namun demikian untuk di pondok pesantren tidak perlu sampai anak-anak dipulangkan ke rumah masing-masing. Justru anak-anak yang sudah mukim di dalam pondok kita harapkan tetap ada di dalam pondok. Yang perlu dilakukan adalah jangan memulangkan anak-anak, kemudian tunda dulu acara-acara di pondok yang mengundang wali murid sehingga ada pergerakan masyarakat, dan jangan mengundang tamu-tamu dari luar. Dengan demikian di pondok akan lebih aman dan kegiatan di pondok tetap bisa berjalan. Namun demikian edukasi yang paling penting adalah untuk pencegahan. Hari ini kita juga akan melanjutkan ke pabrik-pabrik, juga perguruan tinggi, menyediakan tambahan untuk tempat cuci tangan yang mobile, sabun, juga hand sanitizer, juga masker. Masker hanya diperlukan bagi mereka yang sakit, yang sehat tidak memerlukan masker. Dan maskernya ini tidak perlu yang berharga mahal, karena virus COVID-19 ini termasuk kategori virus yang ukurannya relatif lebih besar, sehingga masker yang biasa pun dapat mencegah penularan. Dan untuk sosialisasi, hari ini kita juga pasang petunjuk-petunjuk pencegahan di seluruh pabrik-pabrik dengan karyawan yang jumlahnya banyak, dan kita juga sebarkan di desa-desa. Tujuannya supaya masyarakat dapat menerima informasi dengan lebih baik. Kita juga menyebarkan leaflet-leaflet dan petunjuk-petunjuk melalui grup-grup WhatsApp. Dan untuk rumah sakit kita sudah berlakukan prosedur khusus, yaitu menghentikan izin kunjungan bagi masyarakat, khusus hanya untuk keluarganya saja. Untuk masyarakat yang mau menengok pasien di rumah sakit supaya ditunda, lebih baik tetap ada di rumah masing-masing, karena keluarga kita yang sakit sudah ada yang merawat dan ada keluarga secara terbatas yang menungguin. Dan hari ini kita juga akan melakukan penyemprotan secara massal, dibantu dengan justru penyuluh-penyuluh pertanian, karena kita juga mempunyai alat-alat semprot yang ready digunakan untuk ini, dan dibantu juga dari TNI Polri. Bahkan hari ini kita juga pinjam dari Polres, kita berdayakan mobil AWC yang biasa dikenal masyarakat sebagai water cannon, untuk melakukan penyemprotan di area-area yang luas supaya penyemprotannya bisa lebih cepat dan bisa lebih efektif. Kita juga akan bagikan masker-masker ini di pondok pesantren, juga di pabrik-pabrik, agar digunakan oleh mereka yang sedang flu, sehingga dalam perjalanan pulang ke rumah bisa terhindar dari penularan. Yang paling penting masyarakat itu bisa membedakan. Kalau ada yang dalam pantauan bukan berarti mereka positif. Seperti kemarin ramai beredar di Jember 3 positif. Di Jember belum ada satupun yang positif. Kita perlu membedakan apa yang dinamakan orang sehat dalam risiko dan orang sehat dalam pantauan serta pasien dalam pengawasan.
Orang sehat dalam resiko kita singkat ODR di Jember itu yang dipantau ada 226 orang. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi mereka mungkin pernah kemarin baru pergi dari Jakarta atau dari luar negeri yang mereka kontak dengan orang-orang yang terdeteksi. Tetapi mereka baik-baik saja. Yang kelompok kedua ada 29 orang di Jember, yaitu orang dalam pantauan. Mereka ini ada salah satu gejala, misalnya apakah demam atau riwayat demam, ataukah batuk pilek nyeri tenggorokan, ataukah pilek-pilek biasa, ini gejalanya. Tapi mereka ini ada kontak erat dengan orang yang positif COVID, atau mereka bekerja mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien COVID yang positif maksudnya ya. Mereka memiliki riwayat kontak dengan hewan yang positif. Mereka demam di atas 38 derajat Celcius atau lebih dari 38 derajat Celcius dan memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri atau kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Ini yang masuk namanya orang dalam pantauan. Orang yang seperti ini dipantau selama 14 hari oleh tim kesehatan Kabupaten Jember. Yang ketiga adalah kelompok PDP. PDP itu udah pasien dalam pengawasan. Di Jember ini ada 3 orang. Yang satu sudah diperiksa positif, ini hasilnya negatif. Sudah dipastikan negatif. Yang 2 hari ini akan ada hasilnya. Mereka ini tidak serta-merta lalu menjadi pasien COVID yang kemudian dihebohkan, tidak. Karena justru untuk mencegah penularan dan memastikan mereka ini positif atau negatif, mereka dalam pengawasan, opname dalam pengawasan. Siapa mereka ini? Mereka yang mempunyai 3 macam gejala, yaitu demam atau riwayat demam, ditambah dengan batuk pilek nyeri tenggorokan, ditambah lagi dengan sesak napas. Mereka ini yang positif dengan 3 gejala belum tentu positif COVID. Ditambah dengan faktor risiko, misalnya pernah ke luar negeri, baru pulang dari kota-kota yang terjangkit seperti Jakarta, dan beberapa kota besar lainnya. Yang banyak ini kalau di Jember dari Jakarta dan Denpasar. Mereka inilah yang masuk dalam PDP. Dan untuk masyarakat secara umum, saya menghimbau tunda dulu kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan masyarakat. Tunda dulu untuk bepergian ke luar kota, dan tunda dulu acara-acara reuni, konser musik yang seperti ini. Kita masih punya kesempatan yang lebih baik setelah tanggal 30, dan kita tunggu perkembangan lebih lanjut dengan harapan dengan menjaga jarak, jangan bertemu satu sama lain. Bagaimana kalau terpaksa harus pergi, misalnya ke bandara dan sebagainya, terpaksa harus pergi di ruang terbuka, buat jarak kurang lebih 1 meter dengan orang lain. Dan bila sedang batuk pilek, tutup dengan masker. Kalau bersin, etika bersin dan batuk ini ada tersendiri. Jangan ditutup dengan tangan, tapi justru ditutup dengan tisu. Dan tisu habis bekas pakai ini, buanglah di tempat sampah yang tertutup, bukan yang terbuka. Kalau bersin tidak sedang pakai masker atau batuk tapi tidak siap masker, tutup dengan lengan tangan atas bagian dalam. Jadi ditutup dengan lengan atas bagian dalam. Setelah itu lakukanlah cuci tangan. Cuci tangannya lebih baik dengan air yang mengalir dan sabun cuci tangan, karena ini lebih efektif dari cara yang lain. Oke, ini tadi juga ada yang nanya Bu terkait dengan sebenarnya udah ketemu sama obatnya nggak sih? Atau mungkin nanti kita bisa berikan informasi kepada masyarakat kalau misalkan ada orang yang sudah positif, itu penanganannya seperti apa? Kan obatnya belum ada, kemudian penanganannya seperti apa? Jadi sebenarnya kan ini kalau penyakit virus itu bisa sembuh dengan sendirinya. Mengapa kita perlu membuat isolasi ini selama 2 minggu, menjaga supaya pergerakan masyarakat tidak keluar rumah, berada di dalam rumah? Kenapa? Karena inkubasinya virus COVID-19 ini kurang lebih maksimal 14 hari, rata-rata sih 5-6 hari. Oleh karenanya bagi orang-orang yang tadi itu ODR, ODP, PDP, ini kalau 14 hari tidak
menunjukkan gejala yang positif, maka ini relatif aman. Bagaimana dengan PDP? Pasien ini biasanya ada gejala-gejala lain dalam perawatan, dan kalau sudah ada bakteri yang masuk biasanya diobati dengan antibakteri. Dan kita juga punya antivirus, dan di Indonesia ini penyakit-penyakit virus sebenarnya banyak, tapi COVID-19 ini karena pandemi internasional sehingga kita perlu bersama-sama serentak masyarakat dunia agar pandemi ini bisa terhenti dengan secepat-cepatnya. Oke, faktanya untuk proses pengobatan sendiri sudah banyak yang memberikan hasil positif dalam artian bisa sembuh begitu ya Bu ya? Ya, penyakit ini sejatinya bisa sembuh sendiri. Namun demikian apabila ada gejala-gejala, lebih baik segerakan untuk berobat. Dan kita juga ada call center di Rumah Sakit Subandi, karena Rumah Sakit Subandi ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan dari kabupaten sekitar juga. Ini penunjukan kita menggunakan dalam melayani pasien-pasien rujukan ini menggunakan protokol dari Kementerian Kesehatan. Ada call center untuk Rumah Sakit Subandi yaitu 0331 486 619. Baik, 486 619. Sementara di 0331 336652 ada yang ingin bergabung, monggo silakan. Selamat pagi Opsi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Pak Ahmad Abdullah ya. Pak Ahmad Abdullah bisa dari Kandidati Arjasa Jember Jawa Timur Indonesia. Langsung pertanyaan, monggo silakan Pak Ahmad Abdullah. Ya, gini, yang terhormat, selamat pagi, yang terhormat Ibu Bupati. Pagi Pak Ahmad. Baik hati, juga Bapak Dandim, Bapak Kapolres. Pagi. Langsung Pak, monggo silahkan. Selamat pagi, dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 2, juga pemerintah yang ada di kabupaten kota. Siap. Terima kasih karena saya sangat salut dan bangga atas kegiatannya untuk mengentas, menjauhi dan menjauhi penyakit corona ini. Baik. Ya. Ada yang ditanyakan Pak Ahmad Abdullah? Yang sangat ganas ini ya. Yang saya tanyakan pada Bapak Bupati, Ibu Bupati, mohon maaf. Ya, monggo. Ya. Langkah atau gerakan apa saja supaya gerakan apa saja supaya rakyat yang ada di pinggiran ini, orang awam, dan tidak merasa takut, biar merasa bebas berdagang, bebas keluar. Itu gerakan apa saja dari Ibu Bupati sebagai pimpinan. Baik, matur nuwun Pak Ahmad Abdullah. Terima kasih. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penelpon tadi. Untuk langkah sudah disampaikan seperti apa langkah-langkah yang sudah diterapkan oleh Kabupaten Jember terkait dengan penanganan COVID-19. Selamat pagi Opsi. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dari Pak Zainal di Patrang ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bisa monitor kami Pak Zainal? Ya betul, Pak Zainal Patrang. Monggo, langsung ke pertanyaan Pak Zainal. Ini saya ada di tengah-tengah ini menghebohkan masalah corona ya. Saya hanya memberi pemasukan. Kebetulan ini Bu Faida ini dokter canggih juga ini. Karena hanya memberi pemasukan. Ini semua masyarakat jangan sampai panik. Semua virus kejak dulu memang ada, penyakit memang ada. Yang penting kita ini harus waspada. Ya katakanlah bupatiku, kan bupati harus dipatuhi. Siapa tahu, yang penting itu dekat Allah yang bisa melindungi.
Caranya nanti tiap malam jam 2 atau jam 3 aku mandi keramat. Itu bisa mencegah penyakit galandaku selalu sehat kalau mandi keramat tiap malamnya aku bisa mencegah sekali penyakit. Terus sampai doa dan zikirullah, banyak-banyak mengingat Allah. Allah yang melindungi, cuma penyakit dari Allah. Allah yang melindungi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal di Patrang. Saya ke Pak Kapolres nih. Di media sosial sekarang kita sudah sangat gampang sekali menerima informasi. Kadang-kadang informasi yang belum terklarifikasi pun ini gampang kita dapatkan dan masyarakat kemudian tidak bisa dicegah untuk mengasumsikan dengan asumsi pribadi mereka terkait dengan apa yang mereka terima. Ini himbauan kepada masyarakat agar nggak terlalu banyak terpancing, atau mungkin ada kabar-kabar terbaru Pak Kapolres terkait dengan hoax dan lain sebagainya terkait dengan COVID-19. Tadi sudah di awal sudah saya jelaskan terkait dengan berita hoax terkait virus corona. Alhamdulillah di wilayah Jember sampai sekarang belum ada. Tapi terkait dengan berita hoax yang sebelum-sebelumnya memang terjadi di wilayah Jember. Ada beberapa yang sudah kita lakukan penindakan terkait penculikan beberapa minggu yang lalu. Ada tiga berita hoax tentang penculikan. Kemudian kita sudah bisa tangani dan kita laksanakan penindakan. Kalau terkait dengan COVID-19 sendiri sudah ada yang tandai belum Pak? Sampai sekarang di wilayah Jember alhamdulillah belum ada. Dan memang kami lebih fokuskan kepada kelangkaan masker, kemudian sabun cuci tangannya, kemudian memastikan kebutuhan bahan pokok di wilayah Jember ini tidak sampai terjadi diborong oleh sebagian masyarakat. Dan alhamdulillah memang sudah kami amati belum ada hal yang seperti itu. Masih terpantau aman sampai Betul sejauh sekali. ini. Ini tapi sudah, apakah dari kepolisian juga sudah mendengarai adanya kepanikan dari masyarakat sehingga ada langkah kita harus pantau juga nih bahan pokok. Apakah memang sudah terpantau ada kepanikan di beberapa daerah? Di beberapa daerah di luar Jember mungkin ada, tapi di wilayah kami Jember dengan getolnya pemerintah daerah dalam hal ini Ibu Bupati, kemudian Pak Dandim, teman kita juga melaksanakan kegiatan sosialisasi. Alhamdulillah sampai saat ini masyarakat masih tenang menjalankan kegiatan sebagaimana mestinya. Pak Dandim, kita ini masyarakat yang kadang-kadang gampang panik begitu, walaupun sudah dibilangin berkali-kali udah nggak usah panik, yang penting gaya hidup sehat dan lain sebagainya, tapi masih tetap aja ada yang berlebihan. Kalau menurut Pak Dandim sendiri berlebihan yang nggak perlu yang dilakukan oleh masyarakat apa? Jadi biar nggak salah kaprah begitu. Jadi yang diharapkan adalah bagaimana kepedulian semua pihak, semua bagian. Mulai dari skop yang paling kecil lah, rumah tangga, berarti kan peran orang tua. Peran orang tua kepada anak-anaknya, bagaimana cara edukasi kepada anaknya setelah menerima himbauan dari pemerintah. Ini jauh lebih penting, sehingga orang tua itu bagaimana dia bisa membatasi diri dan bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada anak tersebut. Sehingga pada saat posisi seperti begini jangan sampai ada rasa stres atau kejenuhan. Justru sebenarnya dengan keberadaan kita di rumah, dalam arti kata adalah untuk solidaritas kepada seluruh lapisan masyarakat dari kota sampai desa. Sehingga marilah peran kebersamaan ini sangat dibutuhkan. Kami dari jajaran Forkopimda, Bupati, Kapolres, bagaimana kita sinergiskan dengan seluruh elemen-elemen yang ada di masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, pondok pesantren, kemudian kampus-kampus, pasar dan sebagainya. Marilah kita berpikir adalah untuk bagaimana memutuskan mata rantai yang ada ini, sehingga jangan sampai ini malah justru akan bergulir terus. Untuk itu kesadaran kita lah sangat dibutuhkan peran itu, dan kami harapkan bantuan dari seluruh lapisan masyarakat untuk benar-benar tetap tenang dan selalu waspada. Baik, Bu Faida, yang kemarin sempat beredar di Jakarta itu ada informasi pasien yang sudah terkonfirmasi kemudian ternyata dilepas oleh salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Sejauh ini kalau di Jember sendiri, koordinasi dari Pemkab Jember dengan para penyedia jasa layanan kesehatan seperti apa?
Baik, terima kasih. Kalau di Jember kita sudah buat satgas untuk penanganan corona ini, dan kita sudah ambil kebijakan untuk pasien-pasien yang tadi itu PDP, maka pasien tersebut akan kita jemput dan kita antar sampai ke tempat rujukan, selalu dalam pantauan dan pengawalan tenaga kesehatan. Karena kalau mereka jalan sendiri di masyarakat, mereka juga akan kebingungan dan belum tentu mereka cukup mengerti untuk menjaga dirinya. Kalau orang dalam pantauan ini dikendalikan melalui jaringan puskesmas setempat dan rumah sakit tempat mereka periksa. Dan ini yang paling penting ya, bahwa ada dua hal yang selalu harus kita lakukan secara seimbang dan dilakukan bersama-sama, yaitu namanya ikhtiar dan tawakal. Karena tanpa ikhtiar, hanya bertawakal saja tidak cukup, karena ini ada ilmunya. Di zamannya Rasulullah juga sudah ada ikhtiar, sampai ada panduan di zaman Rasulullah dulu ketika ada wabah, janganlah kita pergi ke tempat yang ada wabah, dan jangan kita meninggalkan wilayah kita ketika ada wabah. Dari zaman Rasulullah dulu sudah ada peristiwa seperti pandemi ini. Dan bagaimana kita pada masa modern ini berikhtiar? Contoh, kalau bisa dilakukan secara online, kita lakukan secara online. Misal tadi ngurus KTP, sudah ada ya, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui media sosial untuk membuat KTP. Laporan-laporan pun, pembenahan bisa dilakukan secara online, tidak usah selalu datang ke Dispenduk Capil. Ini kan sekarang masih sampai tanggal 30, masyarakat masih punya tugas untuk sensus penduduk online. Nah, yang online ini sudah bisa kita lakukan, ini sebagai satu ikhtiar. Yang berikutnya adalah kan mumpung anak-anak semua di rumah, mumpung anak-anak sekolah di rumah, maka ikhtiar di rumah ini juga harus dilakukan. Kalau orang tuanya ini bekerja di luar, maka begitu masuk ke dalam rumah, jangan sekangen apapun sama anak-anak, jangan langsung salaman, peluk, cium. Ini hentikan. Masuk rumah, bersihkan dulu diri, mandi, ganti baju, baru main lagi bersama anak-anak. Kita ganti gaya salamannya, salaman yang tidak bersentuhan, ketemu satu sama lain, cukup dengan memberi salam jarak jauh. Nah, ini kita juga contohkan, ini Forkopimda juga contohkan kepada masyarakat. Ikhtiar yang lainnya adalah bersihkan tempat lingkungan kita. Contoh, kalau di masjid, upayakan nggak usah pakai karpet. Kalau terpaksa harus pakai karpet, bersihkan dengan penyedot debu. Kemudian bersihkan ganggang-ganggang pintu, mimbarnya dibersihkan karena ini tempat bersentuhan. Rak-rak buku dan mikrofon ini yang harus dibersihkan. Kita gerakkan pembersihan masjid dan gereja secara serentak. Kemudian juga di tempat-tempat kerja. Mengapa demikian? Karena virus corona ini tidak melayang-layang di udara, tapi menempel pada benda, sehingga benda-benda yang biasa kita sentuh tangan satu dengan yang lain, ini harus kita bersihkan. Seperti yang paling banyak itu adalah gagang pintu dan handphone ya. Kemudian kalau menempel di logam, virus ini dapat hidup selama 12 jam. Sehingga mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ini sudah cukup. Kalau kita ke masjid, bawalah kain bersih, masing-masing bawa. Pulang di rumah, kain ini dicuci. Jadi bukan tidak pergi ke masjid, tapi pergi ke masjid dengan menjaga diri. Virus corona ini hidupnya selama 8 jam kalau di kain. Sehingga mencuci pakaian atau menjemur di bawah sinar matahari selama 2 jam sudah cukup untuk membunuhnya. Apabila menempel di tangan, virus corona dapat hidup selama 10 menit. Sehingga menyediakan hand sanitizer berbahan dasar alkohol cukup untuk berjaga-jaga. Dan apabila berada di udara yang bersuhu 26 sampai 27 derajat Celcius, virus corona akan mati sehingga dia tidak bisa hidup di daerah yang panas. Berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi sudah cukup untuk menjadi satu pencegahan. Cuci tangan adalah hal yang terbaik untuk menjaga diri kita pada saat ini.
Jadi sebenarnya langkah-langkahnya sangat simpel dan bisa dilaksanakan dengan kedisiplinan. Satu lagi untuk bertawakal, mumpung anak-anak ada di rumah, ajar dong anak-anak untuk cuci tangan yang benar, kemudian berwudu. Ini adalah sangat baik untuk melindungi diri kita. Makanya banyak yang muslim yang terhindar dari penyakit corona ini. Dan mumpung di rumah, keluarga kan jarang bisa sholat berjamaah, maka sholat berjamaah bersama keluarga di rumah digalakkan. Inilah satu hikmah sekaligus kita bertawakal kepada Allah dan selalu berdoa untuk mohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi ada hal-hal yang memang sudah jelas, tidak perlu khawatir terlalu berlebihan, namun tetap mengikuti anjuran-anjuran secara disiplin. Pak Kapolres, berarti sejauh ini masih belum ada beredar informasi hoax terkait dengan larangan untuk berkumpul, terutama sholat Jumat dan lain sebagainya. Karena saya sempat mendapatkan selentingan, memang tidak dalam bentuk postingan dan lain sebagainya, bahwa jangan-jangan nanti sholat Jumat akan ada larangan untuk dilakukan dan lain sebagainya. Seperti apa pantauan dari Kepolisian Desa Jember? Terima kasih. Seperti yang saya jelaskan tadi, memang belum ada sampai saat ini, dan kami juga menggandeng dengan MUI terkait dengan sosialisasi di pondok pesantren agar menghindari hal yang demikian. Itu salah satu langkah kami. Dan ini menjadi sebuah konfirmasi juga untuk masyarakat bahwa sebenarnya nggak ada yang masih diperbolehkan dengan himbauan-himbauan begitu ya Pak Kapolres. Baik, dari TNI sendiri kita menghadapi masyarakat yang tingkat kemajemukannya ini tinggi sekali Pak Dandim, dan masyarakat juga akhirnya persepsinya macam-macam begitu. Untuk himbauan kepada masyarakat sendiri terkait dengan kondisi saat ini seperti apa? Karena banyak yang sepertinya masih gimana gitu. Monggo silahkan. Jadi panduan-panduan yang sudah disampaikan mulai dari sosialisasi dan edukasi, ditambahkan nanti kan adanya panduan dari Pemkab Jember terkait dengan apa yang dilakukan di tempat-tempat di masyarakat. Nah, ini dijadikan referensi bagi masyarakat kita. Sehingga pada kesempatan ini di frekuensi ini yang luar biasa, bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga dari seluruh lapisan masyarakat bisa memiliki wawasan yang sama dan pandangan yang sama dan pengetahuan yang sama yang tadi disampaikan oleh Bupati Jember dan dari Kapolres, bagaimana kita harus selalu waspada dan tenang, sehingga dibutuhkan adalah kebersamaan kita untuk sama-sama bersatu menghadapi COVID-19. Ini juga masyarakat ada yang mulai, walaupun tidak dominan, tapi sudah ada yang gejolak. Wah, ini anak-anak diliburkan, imbasnya ke sektor ekonomi. Nah, ini adalah sebuah konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Harus gimana tuh? Karena ini dua sisi mata uang yang gimana ya? Ya namanya konsekuensi, makanya banyak yang mengalami hal tersebut. Iya. Jadi memang kita kan harus mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sehingga dengan secara internasional, nasional, pemerintah pusat memberikan suatu statement untuk bagaimana gugus COVID-19 ini mulai kita gerakan dari unsur yang paling bawah, sehingga ini memang dibutuhkan komitmen kita bersama, sehingga kita sangat mengedepankan adalah keselamatan masyarakat, keselamatan jiwa di atas daripada segala-galanya. Baik, jadi memang harus legowo istilahnya masyarakat. Betul, karena ini adalah sebuah kebijakan untuk kepentingan bersama. Bu Faida, masyarakat kita itu ternyata masih ada yang bingung loh atas istilah yang sekarang diterapkan, work from home, kemudian belajar di rumah, dengan istilah lockdown sendiri. Biar tidak menjadi miskonsepsi di masyarakat, sebenarnya apa yang harus dipahami dengan perbedaan kebijakan dari istilah-istilah tersebut? Ya, sampai saat ini upaya untuk supaya kita ini nggak sampai pada keadaan yang harus sampai lockdown, dan lockdown itu kebijakannya tidak daerah, ditentukan oleh Satgas dari pusat.
Dan inilah supaya kita nggak sampai lockdown, maka lebih baik kita mengurangi interaksi selama 14 hari sehingga wilayah kita bisa terjaga. Mumpung di Jember masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang positif corona, maka apel-apel, upacara kita batalkan, kita tunda selama 2 minggu ini. Tidak ada lagi perkumpulan upacara apel-apel. Dan untuk kegiatan Car Free Day juga sementara kita tiadakan supaya masyarakat tidak berkumpul. Dan kemarin hari Senin kita juga ada kegiatan selamatan 21 pasar yang sudah selesai direnovasi. Itu pun kita batalkan. Tidak kita kumpulkan di Pemkab untuk penyerahan kunci kepada ribuan pedagang pasar, tetapi kita serahkan di tempat pasarnya masing-masing. Ini pun juga salah satu upaya untuk menjaga jarak sosial. Kalau lockdown itu udah nggak bisa keluar masuk kota, tapi di tempat kita tidak dilakukan lockdown karena di Jember masih negatif. Namun demikian kita tidak boleh abai dan tidak boleh lengah. Tidak bisa kita sekedar bertawakal kepada Allah. Sebagai orang yang diberi pemahaman, diberikan pengertian, maka kita bisa melakukan lebih baik, yaitu berikhtiar dan bertawakal. Ikhtiar yang dilakukan adalah jangan pergi ke tempat umum apabila batuk pilek, segera berobat, pakai masker. Masker hanya untuk yang sakit. Dan untuk rumah-rumah, kalau sayang keluarganya, kalau sayang anggota keluarganya, di depan pintu masuk siapkan sarana cuci tangan dengan air mengalir. Bisa dengan timba yang biasanya kita untuk bagi air minum, kalau ada pengajian, ada acara-acara di rumah, itu bikin untuk cuci tangan, siapkan sabun di situ, sehingga dengan siapkan tisu, sehingga sebelum masuk rumah cuci tangan, sebelum pegang apa-apa di rumah, ketemu anak-anak, cuci tangan. Inilah yang paling akan bisa menjaga kota kita. Dan jaga jarak satu dengan yang lain, sebisa mungkin tetap berada di rumah, jangan mudik, jangan ke tempat wisata, jangan mall, hanya tempat yang perlu-perlu saja. Baik. Saya kira informasi ini cukup, dan sekali lagi masyarakat yang memerlukan informasi apabila merasa terpapar, terkontak atau ada gejala-gejala dapat menghubungi call center Rumah Sakit Subandi 0331 486 619. Dan kita tetap dari Satgas Kabupaten Jember bersama-sama TNI Polri kita akan menjaga masyarakat kita dengan sebaik-baiknya. Baik, terakhir yang ingin saya tanyakan terkait dengan antisipasi, karena kita harus bersiap untuk berbagai macam kemungkinan, walaupun naudzubillah min dzalik, semoga masih tetap aman, Jember tetap dalam kondisi kondusif. Namun dalam kondisi yang sangat darurat, Bu, antisipasi untuk imbas kepada sektor ekonomi sejauh ini apa yang sudah dipersiapkan oleh Pemkab Jember? Nah, ini semua ada hikmah ya. Karena kalau sampai kita abai, karena kita mikiri maunya tetap seperti hari-hari biasa, tidak ada seorang pun yang mau dengan prosedur ini, maka resiko besar akan terjadi pada kita. Kalau sampai kota kita banyak yang positif, sampai tidak terkendali karena masing-masing tidak mau menjaga jarak sosial, tidak tertib dengan mencuci tangan, tidak tertib menggunakan masker, dan tetap berada di tempat-tempat umum, dan tidak ada yang mematuhi, maka kalau terjadi resiko lockdown, benar-benar ekonomi akan lumpuh, dan inilah yang akan kita hindarkan. Oleh karenanya zaman sudah berubah ya, bukan yang beli-beli yang berangkat ke pasar, udah banyak juga ini Wulijo online, pesan melalui WA group lalu diantar. Hal-hal inilah masih bisa kita lakukan. Lakukan sesuatu demi kebaikan bersama dan demi menghindari problem yang lebih besar dan risiko yang lebih besar bagi kita semua, tanpa perlu kita takut yang berlebihan, tetapi waspada haruslah dilakukan. Baik, jadi prihatin dulu istilahnya sekarang, dan saya juga perlu cari informasi tentang Lijo online itu tadi, Bu, karena saya belum tergabung di WA-nya. Siapa tahu nanti saya bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Baik, keterbatasan waktu menjadi hal yang sebenarnya pengen ngobrol banyak tentang corona ini, tetapi intinya adalah meyakinkan masyarakat untuk mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini menjadi sebuah keharusan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Terakhir yang ingin disampaikan kepada masyarakat, monggo silakan Pak Kapolres. Terima kasih. Tetap jaga ketenangan dari masyarakat dan juga ikuti apa yang menjadi anjuran dari pemerintahan. Itu merupakan cara efektif kita agar bisa terhindar dari virus corona. Selain ada beberapa hal tadi yang disampaikan, yaitu cuci tangan selama beberapa detik, sampai mengenai jari kuku dan lain-lainnya, kemudian menghindari untuk garuk-garuk di muka ataupun ke mata, hidung, dan hindari kontak dengan orang yang terkena virus ini. Baik ya Pak, Dandim support untuk masyarakat kita biar tetap optimis menghadapi kondisi yang sebenarnya tidak hanya kita yang menghadapi, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Monggo silakan. Baik, kepada masyarakat Jember, kami mengharapkan marilah kita meningkatkan kesadaran bersama, kemudian tetap tenang, jangan panik, sama-sama kita melawan dan menangani virus COVID-19 ini, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Sehingga dengan itu bersatu bersama Pemkab Jember kita tangani virus corona. Baik, sekali lagi Bu Bupati, karena pesan dari seorang ibu, doa dari seorang ibu bagaimanapun akan menjadi jimat untuk anak-anaknya dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Jember. Kita dalam kondisi semacam ini, sekali lagi apa yang disampaikan kepada masyarakat, monggo silakan Bu Bupati. Baik, untuk seluruh masyarakat Jember, tidak perlu panik. Semua yang dilakukan tidak untuk menyusahkan masyarakat. Semua ini karena rasa tanggung jawab dan karena kecintaan kepada masyarakat Jember. Oleh karenanya, mari kita jaga keluarga kita jaga anak-anak kita jaga peserta didik kita jaga anggota, pegawai, karyawan, buruh dengan prosedur pencegahan penularan corona, sehingga masalah ini bisa segera kita lalui bersama-sama sehingga kita bisa pulih seperti sedia kala. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir. Intinya masyarakat Jember dan sekitarnya harus positif dalam menghadapi apa yang sedang kita hadapi saat ini, tetap tidak panik dan menjalankan apa yang menjadi himbauan dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah sebuah langkah besar untuk antisipasi kemungkinan yang tidak kita inginkan. Terima kasih Bupati Jember Dr. Haja Faidah MMR, matur nuwun Ibu sudah berkenan hadir pagi hari ini. Terima kasih RRI. Nggih, matur nuwun Pak Dandim 0824 Jember Letkol Infantri Laude M Nurdin. Mudah-mudahan nggak kapok datang lagi, dan Pak Kapolres AKBP Aris Supriyono SIK MSI, terima kasih berkenan lain kali datang ke RRI untuk lain waktu dan juga lain informasi yang akan disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Dan itulah pendengar perbincangan kami bersama dengan Bupati Jember Dandim 0824 Jember dan juga Kapolres Jember terkait dengan kesiapan dari Kabupaten Jember menghadapi COVID-19. Sepertinya menakutkan, tetapi dengan kebersamaan, kekompakan dan juga kedisiplinan untuk melaksanakan berbagai macam himbauan akan menjadi sebuah kunci agar kita tetap dalam kondisi terkendali. Saya Devi Fitra untuk Opsi, selamat pagi.